jatuh semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di mana? Oh, menangis-nangis sendiri, tak ada yang menemani. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang, melayang-layang di awan, menuju langit yang indah. Istana bintang, istana bintang, istana bintang. Oh, oh, oh. Ini ada apa toh? Kemarin pas Mbak Yayan ketemu sama Pak Ferdi, ada siapa aja di sana selain Pak Ferdi? Ada Mbak Sela, itu sekretarisnya Pak Ferdi. Enggak deh, enggak mungkin Mbak Sela yang ngerekam pertemuan itu. Karena Mbak Sela itu juga ada di video itu. Rekam apa ya? Rekaman pertemuan Mbak Yayan, Lasuki sama Pak Ferdi dan sekretarisnya itu. Jadi gini Mbak, Pak Ferdi itu saingan bisnisnya Pak Henry, yaitu bos kita di sini kan. Dan Mbak Yayan sadar nggak sih kalau Global Star mau ngebajak Lasuki? Harusnya Lasuki kemarin sebelum ketemu sama Pak Ferdi, dia paling nggak ngomong dulu lah sama Bang Heru atau Pak Henry, paling nggak ngomong sama gue. Jadi bener, kemarin itu Lasuki ditawarin buat masuk di Global Star. Makin jelas banget kan, Global Star itu cuma mau ngebajak Lasuki. Udah kan, kasih minum air putih dulu. Iya, minum dulu. Terus tawarannya Pak Ferdi udah diterima? Oh, udah. Belum. Mas, udah. Ini jadi kemarin kita itu disodorin ini, tapi belum ditandatangani. Saya baru mau nanya sama Mas Kafka, lawang kita nggak ngerti kok kayak gituan. Oh iya bener nih, belum ditandatangan. Tangan nih. Ayo kita ke Bang Heru. Kita jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Ya, yuk. Ayo. Gue yakin banget pasti tuh cewek kampung udah ditendang sama Pak Henry, ya nggak? Oh iyalah. Gue juga yakin banget. Lu pasti bakal nerima gue lagi. Lu mau nelfon siapa? Jess, please dong Jess, please. Gue udah bantuin lu buat nyingkirin dia. Lu mestinya ngerahin sama gue, bukan sama Alvin. Apaan sih Aldo? Gue udah bilang berapa kali gak usah ngarepin gue jadi pacar lo, ngerti? Diem. Halo Bang Barung? Iya, ini gue. Gimana? Ya kayaknya sih dia bakal nemuin Bang Heru. Tapi gue yakin sampai nangis darah muntah uger juga gak bakal Bang Heru maafin. Ya siap-siap aja peran Mawar kembali lagi sama lo. Ya udah siap. Pokoknya begitu ada perkembangan lo langsung ngabarin gue ya. Pasti. Oh iya Jess, jangan lupa janji lo mau ngasih hadiah sama gue. Iya Bang Barung. Ya udah tutup dulu telepon lo. Gue mau tahu tuh perempuan kampung diapain sama Bang Heru ya. Ya dah. Jangan lupa kabarin ya.
kecewa ya saya. Saya kecewa sama kamu. Bang Heru, sabar. Sabar apa? Hah? Begini aja deh bang, daripada sampai sinetron-sinetron itu berhenti di tengah jalan, bagaimana kalau peran Mawar itu kita kembalikan ke Jessica Maeda? Kamu mau ikut campur kamu? Ya? Ini bukan masalah sinetron. Bukan masalah judul shelter. Saya dikhianati. Ngerti kamu? Tapi bang, kayaknya belum nyampe pengkhianatan deh. Maksud kamu apa? Apa ini? Emang bener Global Star pengen ngebaca Lasuki, tapi Lasuki belum menjawab apa-apa. Iya, kita belum tanda tangan, Pak. Jadi belum tanda? Belum. Jadi kan saya sama Lasuki nggak ngerti apa-apa. Jadi itu sengaja saya bawa ke sini untuk tanya dulu sama Mas Kafka atau sama Bapak sendiri, ngono. Yakin? Iya. Ya Allah, kalau saya disalahkan saya terima, saya dipecat juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa Lasuki tetap mendapat kesempatan untuk bercita-citanya menjadi bintang film terkenal. Duh Gusti Allah yang Maha Kuasa, saya yakin Lasuki tidak salah apa-apa. Dia cuma polos saja. Tapi yang gue heran bang, siapa yang rekam pertemuan mereka kemarin? Yes. Saya minta maaf. Aku juga minta maaf, Pak. Saya yang salah. Bukan kamu. Oke, yang sudah. Sekarang semuanya siap-siap syuting, oke? Yang bakal diambil duluan Lasuki sama Asanti, oke? Semangat ya! Bang Ade tunggu di set ya. Oke, Santi, semuanya, Kafka? Semangat! Dek! Dek! Iya, Bang. Itu apa, siapin scene yang kita mau take? Iya, siap, Bang. Ayo, Bang ya. Satu hal lagi yang harus kamu tahu. Persaingan bisnis di dunia entertain bisa jadi sangat kotor. Jadi kamu harus hati-hati. Oke, Mas. Kemarin itu aku udah sempet tergiur sama tawaran Pak Ferdi. Untung aja Mbak Yayan kepikiran untuk tanya dulu sama Mas. Jadi aku belum tanda tangan, Mas.
aku bilang sama Pak Ferdi, aku mau baca-baca dulu kontraknya gitu, Mas. Iya, nggak apa-apa. Kan kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Oh ya, nanti selesai syuting, kalau kamu nggak ada acara, aku pengen ngobrol sama kamu. Ya, ngobrolin soal ini. Jadi kamu bisa lebih tahu lebih banyak soal dunia entertain. Maksud Mas? Iya, semenjak kamu ke Jakarta kan kita belum pernah jalan bareng. Jadi ya kemana gitu, tapi berdua aja. Mas mau ngajak aku jalan-jalan tapi Mbak Yayan ndak ikut gitu. Kalau kamu nggak berani. Oh, ya ndak Mas, ndak. Ya udah, kayaknya kamu udah ditungguin deh sama Pak Heru. Oh iya, ya wes aku make up dulu ya. Ya. Iya, Pak. Bagaimana tentang persoalan Lasuki? Oh, itu, Pak. Ternyata ada kesalahan. Lasuki itu belum tanda tangan kontraknya. Begitu ya? Dia bawa kontraknya ke saya, ngasih tahu supaya bisa konsultasi ke saya gitu, Pak. Baguslah kalau begitu. Tadinya saya sangat cemas sekali. Dan kacau banget pikiran saya. Oh iya Pak Heru, apa bisa ya penulis disuruh untuk memunculkan satu tokoh wanita lagi? Untuk siapa, Pak? Buat Jessica. Gitu ya. Ini Pak Henry, apa namanya, kurang disiplin orangnya. Yang saya takutin tuh bakal ganggu syuting lagi. Bagaimanapun Jessica itu masih bintang di PH kita. Kalau dia tidak ada produksi sama sekali, khawatirnya dia kabur ke PH lain. Itu kan tergantung sutradaranya. Bagaimana pinter-pinter mengatur jadwalnya. Sekarang posisi Jessica itu sedang sangat bagus, sedang naik daun. Saya khawatir kalau dia digaet oleh PH lain, bisa jadi rating mereka naik dan sinetron kita akan turun. Saya nggak mau tahu. Pak Heru harus bisa mendapatkan Jessica lagi. Baik, Pak, baik. Baik. Ya, baik, Pak. Barum. Rum. Ya, Bang. Apa namanya, Rum? Panggil Jessica. Panggil Jessica, Bang? Iya, panggil Jessica sini lagi. Serius? Serius, sudah. Ayo, buruan, panggil. Ya, Mbak Santi, Mbak Suki, saya udah siap. Kita take scene 30 ya. Oke. Yuk, Suki siap? Siap. Barengan nih? Yuk. Fiona apa kabar ya? Kenapa dia masih ngambil jarak gitu sih sama gue? Padahal gue udah maafin dia. Dan gue terima dia apa adanya. Malah selama ini gue selalu memperlakukan dia dengan baik. Memprioritaskan dia lebih dari apapun. Apa kurangnya gue ke dia? Fiona apa kabar ya? Kenapa dia masih ngambil jarak gitu sih sama gue? Padahal gue udah maafin dia. Dan gue terima dia apa adanya. Malah selama ini gue selalu memperlakukan dia dengan baik. Memprioritaskan dia lebih dari apapun. Apa kurangnya gue ke dia? Mas Kafka? Mas Kafka? Ya ampun, maaf Mas, maaf. Aduh, maaf, udah, nggak apa-apa. Maaf Mas, maaf. Saya cuma disuruh, Mas Kafka mau ditik suruh ke sana. Iya. Oke, aduh, maaf nih Pak Selamat. Udah nggak apa-apa. Nanti biar Pak D yang beresin. Maaf ya Mas Kafka ya. Iya, oke. Ya, udah. Mas Kafka. Udah ganteng, kaya, dipuja, baik. Apa yang dipikirin ya? Oke, siap ya, yuk. Oke. Iya, Pak. Action! Wah, ini bagus banget loh, Mas. Bagus ya. Ini di mana toh? Itu di pegunungan di Wonosobo ya. Oh, wah, ini keren-keren banget, Mas.
Aku jadi pengen juga ke tempat ini. Nanti kita keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia? Yang bener aja, Mas. Butuh berapa tahun buat jelajahinnya? Berapa tahun pun, kalau aku kelilingin sama kamu, aku selalu siap. Gombal. Fiona? Wah, yang ini juga bagus, Mas. Ini di mana? Ya ampun, kok aku deg-degan ya ditatap lembut gitu sama Mas Kafka. Cut! Kafka! Itu dialognya... Ingat nggak dialognya? Ingat kok. Udah dikasih tahu. Sekali lagi ya. Konsentrasi dong. Oke. Nah, tapi ini deh langsung cover aja deh. Master udah kan? Master oke? Ya, lagi. Ya, langsung sewa aja. Oke. Kamera, and action. Wah, ini juga bagus banget, Mas. Ini di mana? Itu di Gunung Batu, daerah Batu. Bagus ya? Indah tenan iki. Cut! Oke. Ya, break makan dulu ya. Oke. Ya, makan, ayo, silakan. Aku ke Mbak Yayan dulu ya. Iya, silakan. Mbak. Alah. Apa tuh? Rasa krusuk kayak orang ketinggalan kereta. Mbak lihat kan waktu acting tadi, tatapan Mas Kafka ke aku tuh beda banget, Mbak. Kayaknya Mas Kafka juga suka sama aku, Mbak. Gak usah lebay, orang cuma acting kok. Tapi ini beda, Mbak, beneran. Minum. Biar bener otakmu. Seger ini. Kafka, ini sebelumnya sorry, gue minta maaf. Kalau gue perhatiin lo akhir-akhir ini, lo banyak gak fokusnya. Lo ngeblank terus. Gue bukan mau ikut campur urusan lo, enggak. Sama sekali enggak. Cuman lo kan peran utama di judul ini. Gue minta ya cuman profesionalisme lo nya aja. Kasian kan kru-kru sama teman-teman lo yang lain, pemain lain, bener gak? Gue sih itu aja. Iya, sorry bang, tapi gue emang bener-bener lagi banyak masalah. Iya. Gimana? Bang, sorry ya. Nggak apa-apa. Halo Fiona, ada apa? Halo, Kaf. Kamu lagi ada di mana? Kok kayak rame gitu sih? Ya biasa lah, lokasi syuting. Tapi ini lagi break makan siang dulu. Enak ya? Berarti banyak cewek-ceweknya dong. Ya banyak ceweknya, masa cowok doang gak seru dong syutingnya. Tapi kamu nggak selingkuh kan sama aku? Kok kamu ngomong gitu sih? Ya enggak dong. Buat apa aku sabar nungguin kamu selama ini kalau aku selingkuh, ha? Oh ya by the way, kamu kapan ke Jakarta? Ini aku udah transit kok dari Narita. Jadi besok kamu sampai ke Jakarta? Ya, schedule-nya sih gitu. Oh, oke. Nggak sabar pengen ketemu kamu. Iya. Aku juga udah gak sabar kali. Yaudah, nanti aku telepon lagi. Bye. Bye. Awas, yang ini jangan sampai nggak fokus lagi, Insya Allah nggak bang. Loh, Pak. Iya Mbok. Ono apa toh Mbok? Hah? Iki loh, HP ini malah keluar musik dangdut, Pak. Mbok, kok malah mainin HP sih? Lagi bosen ya? Hah? Sopo sing bosen, Pak? Aku iki pengen ngomong sama Yayan, tapi aku lupa mencet nomor yang mana.
Ya, mbok iki lho. Cari dulu nomornya, ya toh. Wis tak simpen lho. Ada namanya Yan. Lagi lho, lagi. Oh, ikut toh. Ya wis, Pak. Telepon, Pak. Telepon. Ya. Widih, iki ketoke sambelnya enak tenan iki. Tapi ya tetep pasti lebih enak sambel buatanku. Makanya mengejar Mbak, bikin, bawa ke lokasi biar kru semuanya pada makan. Walah, sorry yo, aku ki sibuk. Kayak artis. Alah. Oh, Pak, nitip pangananku ya. Ya lo bang titipan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Yan, piye kabarmu Yan? Sehat? Alhamdulillah, Yayan baik. Sukilah juga baik. Ini Pak, kita tuh lagi istirahat makan siang. Bapak sama Simbo kangen yo. Yayan ngomong apa, Pak? Yo kangen toh Yan. Saiki omah dadi sepi lho. Ditinggal kamu sama Kila itu. Oh iya Yan, iku lho si Bagong katanya mau ke Jakarta lagi. Walah, Mas Bagong mau ke Jakarta? Mau ngapain lagi tuh orang? Alah, lawang udah enak-enak jadi cari di desa Karangmenjangan, bolak-balik Jakarta, dipecat baru tahu rasa itu orang nanti. Wong dianya sendiri mengundurkan diri. Sekarang ini sudah tidak cari-cari lagi. Dia tuh mau ke Jakarta, katanya mau ngadu nasib katanya di sana. Alah, Mas Bagong kok nekat tenan ya Pak? Lawang udah enak-enak kerja jadi cari. Emangnya kalau di Jakarta dia mau kerja jadi apa toh? Ya ndak tahu lah Yan, sing penting bukan urusan kita. Saya Yan ini loh mau bicara itu. Oh iya monggo. Halo, Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbok. Mbok, itu ngomong-ngomong, Mas Bagong alasannya kenapa toh mau ke Jakarta? Apa jangan-jangan gara-gara Sukilah ya, Mbok? Iya, si Bagong itu mau ke Jakarta katanya supaya lebih dekat dengan Kila. Dia bilang Kila itu cinta pertama dan terakhirnya. Gitu ngomongnya. Alah, gombal mbahmu kiyo. Alasan basi tuh. Mbok, Mas Bagong itu harus dicegah sekuat tenaga. Susah, Yan. Tekadnya sudah bulat. Oh iya, Yan. Karirnya Kila gimana? Kamu tahu nggak? Satu kampung sampai satu kecamatan itu geger. Karena Kila tiap hari nongol di TV. Iya, Mbok. Lah wong di sini penggemarnya aja udah banyak Alhamdulillah. Bapak sama Simbok senang kalau banyak orang yang suka sama Sukila. Yan, kamu tahu nggak? Tiap hari kalau Simbok sama Bapak ke pasar, ke sawah, itu pasti dipanggil. Mbok Ambar, Pak Wagino, Mawar sudah pulang. Gitu. Pokoknya Bapak sama Simbok senang sekali punya anak terkenal. Iya, alhamdulillah ya Mbok. Yayan sama Sukila minta didoain terus ya Mbok, supaya kita makin sukses. Amin. Simbok sama Bapak pasti selalu mendoakan. Ya, nanti mudah-mudahan Mbok, kalau ada break yang agak panjangan, Yayan sama Sukila pasti akan pulang ke desa Karangmenjangan. Lah wong kita juga kangen kok karo Bapak sama Simbok. Apa itu break? Break iku apa, Yan? Break itu istirahat, Mbok. Libur pereng ngono. Oh, libur toh. Oh iya. Semoga cepat liburannya ya. Ingatkan sama Mariani, Sukila sama dianya jangan pernah tinggalkan sholat. Oh iya, Yan. Kata Bapak, kamu sama Sukila jangan lupa sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat ya. Walaupun kamu itu sama Kila sudah senang di sana, sudah kaya, tapi jangan pernah tinggalkan sholat, ya? Yo, insya Allah Yayan akan selalu ngingetin Sukila untuk nggak ninggalin sholat. Ya Mbok? Ya wes kalau ngono.
Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak. Anak-anak kita baik-baik saja. Alhamdulillah. Ya, ada jamurnya lagi. Mas, udah suka sama jamur. Padahal enak loh Mas. Aku suka banget sama jamur. Oh ya, kamu suka jamur? Ya ini jamur buat kamu aja. Nih. Buat aku. Suka kan jamur? Di saat ku terjatuh, semua menghilang. Di saat ku terluka, kamu di Ini masih ada nih. Habisin ya sekalian. Kamu suka kan? Iya Mas. Nih, kamu semua ada jamurnya. Ku coba bangkit sendiri, sakit pun tetap sendiri. Biarkan aku kan terbang. Mas, kenapa nggak suka sama jamur? Nggak tahu, rasanya aneh aja di mulut aku. Oh gitu. Ya ampun, masih ada ternyata. Masih mau nggak? Iya, iya. Mesranya, asiknya, ya ampun. Mesra ya? Udah kayak Romeo dan Juliet belum? Lah Romeo dan Juliet sih siapa? Lah pokoknya kalian cocok. Yang laki ganteng, yang perempuannya cantik. Jos. Yaudah terusin makanya ya. Ah, bisa aja. Bengong. Makan dong. Iya, iya Mas. Mas, makasih ya jamurnya tadi. Iya, sama-sama. Enak. Enak. Oke, penampilan gue udah keren. Semoga kali ini Lasuki menerima kunjungan gue. Lasuki mana ya? Katanya di sini. Yaudah kita make up dulu yuk sebelum take. Yuk. Ada fans kamu tuh? Aduh, ngapain lagi sih dia? Kenapa Ki? Oh, enggak Mas, enggak. Bentar ya. Bayan mana lagi? Udah makannya. Mbak. Yaudah, aku make up dulu ya. Iya, iya Mas. Mbak, tolong yo, jangan sampai Arga deketin aku. Arga? Iya, itu loh Mbak, lagi nyariin aku. Walah, bocah. Ya wes tenang, biar Mbak yang ngurus. Yang bener. Iya. Makasih Mbak. Ya wes, aku ke Mas Kafka dulu ya. Iya. Bocah minta dijitak ya ndase. Walah, bocah. Ya wes tenang,
biar Mbak yang ngurus. Yang bener. Yo. Makasih, Mbak. Yowes, aku ke Mas Kafka dulu ya. Yo. Bocah. Minta dijitak ya kayak ndase. Si Mbak. Seneng ya lihat aku ya. Seneng bangunnya. Lasuki mana? Kok kelihatan? Ada, lagi make up. Tadi baru selesai makan siang sama pemain lain. Aduh, Arga, mohon maaf ya. Hari ini Lasuki itu sibuk banget. Gak bisa diganggu. Lasuki kalau pulang udah ada yang nganter belum? Kan ada mobil produksi. Kadang-kadang juga suka diantar sama Mas Kafka. Kadang-kadang sama Mbak Ashanti. Atau siapa aja yang sekalian lewat, yang sejalan. Tapi kalau buat malam ini boleh nggak kalau aku yang nganter? Mobilku. Wih, bagus ya mobilnya. Gimana? Aduh, gimana ya? Mbak belum diskusi sama Lasuki. Jangan saya dong, Mbak. Kasih saya kesempatan. Saya ini penggemar beratnya Lasuki loh. Gimana ya? Please, come on lah. Saya nggak ada niat macam-macam. Saya nggak ada niat jahat sama sekali. Saya cuma pengen nganter Lasuki, pengen nganter idola saya sampai rumah. Setelah itu saya balik. Macam-macam. Saya udah seneng banget bisa nganter Lasuki. Yang Mbak ya? Ya dong. Iya ya. Yes, makasih Mbak. Makasih. Makasih. Sablong bocah. Wes, tunggu di sini. Ya. Panas banget nih. Jakarta ramai banget ya. Assalamualaikum Lek Daisa. Waalaikumsalam. Kia siapa ya? Lah, aku Bagong. Bagong, cari temennya Lek Slamet. Bagong cari. Walah, tetangganya Lasuki. Iya bener ya. Lek Slametnya sampun kunduh. Udah pulang belum? Kalau Kang Slamet itu pulangnya nanti malam, kan lagi syuting. Ada perlu apa lagi sampai datang ke Jakarta? Aku mau kerja di Jakarta, Lek. Mau nyari kerja. Terus maksudnya apa? Mau numpang sini lagi? Iya, sementara. Kalau boleh sih saya ngekos di sini. Soalnya kalau ngekos di tempatnya Sukila kan nggak boleh, itu khusus wanita. Kalau aku main ke sana aja nggak boleh, suruh duduk di luar. Bisa aja. Ya nanti keputusannya nunggu Kang Slamet teka. Sampean bisa ngekos di sini atau enggaknya, gitu loh. Kalau gitu aku nunggu di sini aja ya, Lek. Oh ya, Lek. Ini, Lek. Nggih. Ada oleh-oleh hasil panen ladangku ya, bawang sama pete. Kebetulan nih, bawang di rumahku api. Alhamdulillah. Makasih ya. Ya. Ayo, masuk ya. Ya, Lek. Minta bantu, Lek. Ayo, masuk. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di Jakarta. Kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta. Kami persilahkan kepada Anda untuk tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna pada tempatnya dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Dia pasti surprise. Mana sih? Katanya landingnya jam segini. Kalau dari pengumumannya sih Tante, udah landing kok dari tadi. Ditunggu aja lah. Tadi, itu dia, itu Fiona tuh. Vi! Terus si Fiona lagi nelfon sama siapa sih? Dia lihat nggak kita lagi nunggu di sini? Kayaknya lihat kok.
Fiona, kamu ini gimana sih? Kamu udah repot-repot jemput kamu. Kamu malah sibuk lagi nelpon. Waduh, sebentar, Mah. Ini aku mau lagi nelpon Kafka. Dari tadi aku udah nelpon dia tuh nggak diangkat. Kafka kok nggak angkat-angkat sih teleponnya? Ini lagi syuting nih kayaknya. Mama, aku kangen banget sama Mama. Hai, Mom. Mama juga kangen banget sama kamu. Oh iya, kenalin nih. Kamu masih inget nggak? Enggak, Mah. Tuh kan, Teddy. Kamu tuh emang berubah jauh, sekarang makin ganteng aja. Buktinya Fiona ini nggak inget kamu sama sekali loh. Tante bisa aja. Vio, ini tuh Teddy, teman kecil kamu waktu di Jogja. Teddy anaknya Om Joy. Iya, ini gue. Teddy, ya ampun Teddy. Apa kabar lo sekarang? Oh, jadi lo sekarang tinggal di Jakarta nih? Iya, gue udah hampir 2 tahun di Jakarta. Kok lo bisa bareng sih sama Teddy? Udah deh, ngobrolnya nanti aja di mobil ya. Nanti kalau ada wartawan lihat, kamu udah pulang, heboh deh, Mama malas ah. Mama, aku ini udah vakum di dunia hiburan tuh 3 tahun ya. Jadi tuh wartawan paling udah lupa sama aku, udah gak ada yang kenal. Iya nggak? Iya, tapi kan wartawan masih tahu kalau kamu tuh pernah deket sama Kafka. Pernah deket? Emang deket banget kali Mas sampai sekarang. Ya udah deh, udah yuk Mama capek nih, berdiri yuk. Tadi yuk. Iya Tante. Yuk. Evi, gue bawain ya koper lo. Oh iya dah, thanks ya. Ayo Mom. Jam berapa ini ya? Selamat pulangnya kapan ya? Malam tadi bilang sih. Tuh kalau malam ya jam segini aku nunggunya kelamaan. Aku tuh udah gak sabar ketemu sama Tequila ya. Le. Apa aku tak langsung ketemu Sukila aja? Maksudnya Lasuki? Iya, Lasuki. Sampean tuh mau nemuin Lasuki itu di mana? Wong dia lagi syuting. Ya itu dia, Le. Syutingnya di mana, yo? Ya, saya nggak dikasih tahu di mana syutingnya. Kalau orang syuting itu pindah-pindah tempatnya, gimana nyarinya? Puyeng nanti sampean. Terus piye, yo? Iya. Apa aku tak ke kosnya Sukila aja, yo? Tempat kosannya Lasuki. Iya. Udah nggak di sana sekarang. Maksudnya piye, Le? Nggak di sana gimana sih? Sampean nih gimana sih? Wong udah pindah, mereka tuh sekarang tinggalnya di gedung tingkat. Namanya tuh apartemen. Apartemen? Iya. Apartemennya di mana, Yul? Ya saya nggak tahu lah. Wong saya dengarnya cuma begitu kok. Pokoknya di apartemen gitu. Apartemen ya? Pokoknya apartemen gitu ya? Iya, udahlah pokoknya sampai nggak usah nyari-nyari. Mantep-mantep di sini nunggu bojoku teka. Alah, lu Lek Slametnya itu pulangnya malam lu. Ya namanya juga orang syuting, pulangnya pasti malam. Wes, sampai minum kopi dulu. Aku tak mau belanja, mau masak. Jangan kemana-mana. Iya, Wes ini. Iya. Apartemen ya? Silakan, Nona Lasuki. Makasih, Mas. Ya ampun, hatiku jadi deg-degan. Mas Kafka memperlakukan aku seolah-olah aku iki pacarnya. Wah, akhirnya Mah. Akhirnya aku sampai rumah juga, Mah. Aku seneng banget. Aku kangen banget di rumah, Mah. Iya sayang. Aku kangen banget sama Mama. Mama juga kangen banget nih. Oh ya, Mah, kalau gitu aku langsung aja naruh koper ya.
Jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Sebentar doang. Kasihan tuh Teddy nungguin. Iya, Ma. Mama temenin Teddy dulu ya. Iya, Ma. Oh ya, Ini Mas minumannya. ya makasih. Ini Mbak minumannya. Ya, makasih Mbak. Sama-sama. Oh ya, kamu ngomong apa ke Mbak Yayan kalau mau kesini? Oh, ya aku bilang aja tadi kalau Mas ngajak kita pergi berdua. Beliau nggak nanya kita mau kemana. Beliau. Iya. Ya ampun Mas, kayak lagi sama siapa aja. Iya, oke. Mbak Yayan dia nggak marah atau was-was kalau kamu pergi sama aku? Enggak sih, dia percaya kok sama Mas Kafka. Kangen banget gue sama kamar gue sendiri. Gue juga kangen sama makhluk yang satu ini. Ayo dong angkat teleponnya, Kaf. Padahal tuh gue udah gak sabar lo mau ngeliat muka kaget lo. Waktu di bandara gue telepon juga gak diangkat. Kebiasaan banget sih lo. Kalau udah syuting pasti handphonenya ditinggal di mobil. Tapi coba lagi deh. Vio, kamu ini katanya cuma naruh koper ya, malah sibuk main handphone lagi. Kasian dong, tadinya udah nungguin kamu dari tadi. Sabar dong, Ma. Aku tuh lagi nelpon Kafka. Aku mau ngasih tahu kalau aku udah sampai di Jakarta. Aku mau ngasih surprise buat dia. Soalnya kemarin pas aku sampai di Narita, pas transit, aku sengaja nggak ngasih tahu dia. Mama kenapa sih? Kok mukanya langsung berubah kayak gitu? Vio, kalau kamu udah datang ke Jakarta dari beberapa hari yang lalu, pasti kamu lihat sendiri tuh berita infotainment di TV tentang Kafka. Berita? Berita apa maksud Mama? Itu berita tentang Kafka yang sudah menghamili seorang perempuan dan dia tidak bertanggung jawab dengan perempuan itu. Pokoknya heboh deh. Kafka ngambilin anak orang, Ma? Ya udah. Yang penting sekarang kamu keluar dulu ya, temuin Teddy. Nggak mungkin Kafka ngambilin anak orang, Mah. Nggak mungkin, itu pasti cuma gosip. Mah, aku tuh tahu banget Kafka gimana orangnya. Nggak mungkin Kafka ngelakuin itu, Mah. Nggak mungkin, Mah. Vio, Mama juga waktu lihat TV itu Mama nggak percaya sama sekali. Tapi ya udahlah. Ya nanti kamu aja cari tahu sendiri ya. Ya udah sayang. Sekarang kamu temuin Teddy ya. Mama mau ke Wija dulu, suruh bikin minuman. Mama tunggu di luar ya. Jadi Ki, dimanapun kita bekerja, yang paling sering diuji itu adalah kesetiaan pada janji. Nah, kontrak kerja yang kita tanda tangan itu janji kita. Makanya segimana mungkin kamu harus bisa baca semuanya sebelum kamu tanda tangan. Jadi kamu benar-benar yakin dengan apa yang nanti bakal kamu lakuin.
gitu toh Mas. Karena aku baru tahu. Makanya kemarin itu Suki kira boleh. Sorry. Hah? Fiona udah berkali-kali nelpon gue. Oh, ini pasti waktu HP gue ditinggal di mobil tadi. Oh nopo Mas? Kok kayaknya Mas bingung gitu? Sopo sing nelpon? Enggak apa-apa, ini ada orang ternyata dari tadi nelponin aku. Mungkin dia nelpon lagi syuting kali, makanya aku nggak denger. Oh, yowes, kalau gitu diangkat saja Mas. Atau enggak ditelepon balik, siapa tahu penting. Iya. Oke. Aduh, gimana ya? Kalau gue terima teleponnya Fiona di sini, gue nanti nggak enak sama Lasuki. Kayaknya selama ini dia belum tahu deh kalau gue udah punya pacar. Oke, sebentar ya. Kok Mas Kafka ketoke gugup dan ndak ngangkat teleponnya di sini saja? Apa dia nggak mau aku tahu siapa yang nelpon dia? Halo Vi. Halo Vi, sorry. Lo nelfon gue dari tadi ya? Aduh, maaf banget ya lo nelfonin dari tadi. Lo tau sendiri kan kalau gue lagi syuting, gue pasti naruh HP di mobil. Gue sekarang udah di Jakarta, Kaf. What? Lo bukannya semalam nginep di Tokyo ya? Iya, semalam gue nginep di Tokyo. Di Nootani Hotel. Paginya gue baru kembali ke Narita. Ini kenapa ya? Apa guenya aja yang salah dengar? Kok ada bicara Fiona kayak dingin banget sama gue? Tadinya sih gue pengen bikin surprise buat lo. Tapi nggak taunya, malah gue yang shock. Tunggu, ini gue ngerasa kayak ada sesuatu yang salah deh sama lo, hah? Kayak there's something wrong with you, are you okay? Lo nggak apa-apa kan? Atau ini bagian dari surprise? Tapi jujur gue kaget sih lo di Jakarta. Oh, kaget juga ya? Berarti kita impas. Gue gak kalah kagetnya saat tahu lo kayak gitu. Gitu apa maksud lo? Udah lah, mendingan kita langsung ketemu aja. Gue males ngomongin lewat telepon. Sekarang lo lagi ada di mana? Gue di... Gue di kafe. Hello, Kafka. Kafe di Jakarta itu gak cuma satu ya. Udah deh, mendingan sekarang lo bilang sama gue. Sekarang lo lagi ada di kafe mana? Gue mau kesana sekarang. Sekarang banget? Kok lo jadi kaget kayak gitu sih? Oh, apa jangan-jangan sekarang lo lagi sama cewek ya? Sama cewek mana lagi yang bakal jadi korban? Ini kenapa sih? Gue jadi bingung banget, sumpah. Omongan si Fiona kenapa jadi makin sinis gini sama gue? Jangan-jangan... Halo? Kafka, gue lagi ngomong sama lo ya? Oh, jadi bener ya tebakan gue sekarang lo lagi sama cewek? Dan sekarang lo lagi panik karena gue pengen kesana? Tunggu, Iya, gue lagi sama cewek, tapi ya bukan gimana-gimana. Tapi tunggu, lo jawab dulu deh pertanyaan gue. Lo kenapa sih? Hah? Kok lo jadi ketus gini sama gue? Ada apa sih? Dasar playboy! Ih! Halo, Vi. Ini... Dasar playboy! Ih! Halo, Vi. Ini... Apa jangan-jangan Fiona begini gara-gara berita gosip yang kemarin? Itu Mas Kafka ngopo ya? Sopo sih yang nelpon dia? Kok dia ketoke panik gitu? Kenapa, Mas? Mas? Ya? Sorry. Gimana? Oh, kita belum pesan makan ya? Kamu makan apa? Kita pesan dulu. Mas.
kalau Mas lagi ada masalah dan gak mau cerita sama aku, mending kita pulang saja ya, daripada Mas bingung gitu, ya. Enggak, sebenarnya aku emang lagi ada masalah sih, tapi aku juga nggak tahu masalahnya apa. Opo yang nelpon Mas barusan itu cewek hamil yang waktu itu datang ke lokasi? Enggak, bukan. Gimana ya? Sugi, maaf banget nih. Gimana kalau kita? Udah Mas, udah apa-apa kok. Aku ngerti. Maksud Mas gimana kalau kita pulang sekarang kan? Iya, kamu nggak apa-apa. Iya, udah apa-apa kok Mas. Kalau Mas lagi ada masalah, mending kita pulang saja. Aku juga ndak enak lihat Mas gelisah dan bingung gini. Aduh, sorry ya, maaf banget. Maaf banget. Aku janji kapan-kapan kita pasti jalan lagi. Aku bakal nebus kesalahan ini, maaf banget. Iya Mas, tenang aja. Tapi bener nih, Mas gak mau cerita sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu Mas. Sama seperti Mas, selalu bantu aku. Nggak, aku bukannya nggak mau cerita, tapi aku bener-bener nggak tahu masalahnya. Bukannya aku mau cerita. Ya wes. Jadi aku antar kamu sekarang ya. Iya, panas tau. Iya. Si Pak. Ya, Mas, ojek Mas. Iya Pak, ojek. Pak, bisa antar saya Pak? Ya bisa dong. Emang tujuannya mau kemana Mas? Ke apartemen. Apartemen. Apartemen yang mana nih Mas? Ya pokoknya apartemen Pak, apartemen. Yo. Udah anterin aja. Tapi apartemen yang mana? Di mana? Pokoknya apartemen. Betul kan Mas? Nah, pokoknya apartemen. Apartemen gitu. Ya udahlah. Ayo naik. Bisa Pak ya? Ya. Bisa. Yuk. Ayo Mas. Ayo. Bapak maju dulu dong, aku masuknya susah tuh. Yuk. Oke, sip. Ayo. Duduk Mas ya. Apartemen ya Pak? Oke. Bakong! Walah kemana tuh orang ya? Baru ditinggal masak sebentar aja wes hilang bablas iki. Walah piye tuh Bakong? Kong! Bu, nyari siapa ya? Itu, Mas, nyari teman suami saya itu loh yang dari Jawa itu. Oh, yang tadi pakai tas ransel ya? Nah, bener itu, yang orangnya tinggi-tinggi kurus itu loh. Bener, kemana ya? Tadi baru diantar Mas Uum ke apartemen. Aduh, apartemen? Iya. Piye tuh? Aduh, gimana ya? Aduh. Emangnya kenapa, Bu? Enggak kenapa-kenapa kok, Mas. Nekat tuh orang, udah dibilang nggak tahu alamat apartemennya di mana, masih aja mau nyamperin. Ini piye tuh gimana sih? Emangnya siapa yang mau samperin sih, Bu? Alah, pengen tahu aja, ngocek ya ngocek. Urusan orang mau tahu aja. Aduh, gimana ini, aduh. Nah, ini Mas, apartemennya Mas. Iya Pak? Iya Mas. Waduh, Oke Mas, helmnya Mas. Oh iya Pak, tali aku. Coba. Sebentar. Ya, sama-sama Mas. Ya. Hebat ya. Gede banget apartemennya. Calon bojoku sangar tenan ya. Tapi kamarnya sih gede ya. Mata banget sih. Selamat siang Mas. Siang Pak. Sedang apa Mas di sini? Pak, saya mau ketemu sama Lasuki. Lasuki? Iya. Dia tinggal di apartemen sini Mas. Iya Pak, bener Pak. Itu loh yang artis itu loh Pak. Kenal kok Pak sama Lasuki Pak. Artis? Mas, maaf ya. Di apartemen sini nggak ada Mas artis yang tinggal di sini. Ya kan Pak Caca, bener kan? Nggak ada kan? Betul Mas, di sini nggak ada artis. Mungkin di apartemen lain. Aduh, apartemen yang mana ya Pak ya?
Kalau itu saya kurang tahu, Mas. Karena di Jakarta ini apartemen banyak. Banyak banget. Iya, Mas. Banyak banget, Mas. Ya udah, Pak. Kalau gitu, makasih ya, Pak ya. Sama. Iya, silakan. Silakan. Makasih, Pak. Mari. Iya, Kyo. Terus, aku kudu nyari Lasuki kemana lagi nih? Bingung nih. Mana rumahnya Pak Slamet? Lupa lagi kemana. Ini sih gara-garanya tukang ojek pakai ninggalin aku. Kesasar ini aku. Kesasar nih. Iya, ini jauh. Tuh, rame banget lagi. Iya Pak, Mbok. Sekarang itu Yayan sedikit-sedikit udah mulai ngerti tentang dunia artis. Ternyata jadi artis terkenal itu, repot tenanan ya. Oh, tapi adekmu ora foto, Nduk? Yo, Bapak sama Simbok kan tahu sendiri Sukila itu orangnya kayak apa. Kadang-kadang tuh suka nekat ya, Pak. Yayan itu sampai pusing, kesel kalau ngebilangin dia itu anaknya kalau dibilangin suka ngeyel kayak songkel. Lah iya. Kalau udah begitu bukan Sukila namanya, Nduk. Ya toh? Nah kalau dia tuh nggak nekat, ya nggak mungkin diajak main sinetron sampai diajak ke Jakarta segala. Ya? Yo, nekat dan polos. Sukila itu harus selalu dibilangin, diarahin. Kalau enggak, walah bablas anak itu, Pak. Itulah peran kamu sebagai kakak itu sangat penting buat Kila, Nduk. Halo, Nduk. Kamu tuh harus sabar. Kalau kasih tahu Kila harus pelan-pelan. Ya? Iya, soalnya nanti dia malah tambah ngeyel. Nggih, Mbok. Yayan juga mohon doanya ya, Mbok. Doain biar Sukila itu nggak lupa diri. Soalnya sekarang ini Sukila itu udah jadi rebutan, Mbok. Bahkan kata Pak Heru sutradarane, Sukila itu sekarang udah jadi anak emasnya Pak Produser. Amin. Simbok tuh setiap sholat pasti mendoakan Kila supaya dia tidak lupa diri. Iyo, Bapak juga selalu mendoakan kalian. Nggih, matur nuwun. Oh iya, Yan. Kila belum pulang ke apartemen? Belum, Mbok. Ya wes, nanti biar Yayan telepon ya. Lawang perginya juga baru kok, belum lama. Lah, itu ada yang mencet bel. Tunggu sebentar ya, Mbok ya. Biar Yayan cek dulu itu Sukila atau bukan. Bentar ya. Iya, iya. Oh, iya, bener Mbok, itu Sukila. Sek. Walah, bukan yang ngucapin salam, main selonong aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Oh, bocah. Kila kenapa? Gak tahu ya, Mbok. Itu tadi pulang-pulang langsung cemberut begitu. Ya wes, nanti biar tak tanya dulu ya. Ya wes, bilang sama adikmu, Simbo sama bapak telepon ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ada masalah? Iku loh, Mbak. Aku curiga kalau Mas Kafka sudah punya pacar. Pacar? Alah, kamu aja kali yang baper. Tadi aja waktu kamu pergi, muka kamu sumringah, girang. Sekarang mukanya ditekuk. Emangnya tadi kamu pergi kemana toh? Baru sebentar kok udah pulang? Wong belum pesen makanan, Mbak. Baru duduk, wes ada yang nelpon Mas Kafka. Terus Mas Kafka ketoke panik, bingung. Ngomong di telepon aja, menjauh dari aku, Mbak. Kayak takut aku tahu gitu siapa yang nelpon dia.
Loh, itu aku dikirimin bunga lagi, Mbak. Iyo, ini tadi pas Mbak pulang dikasih sama Bapak Satpam di depan, katanya ada yang nitip ke dia dari pagi ya. Oh, ini pasti dari Bram yang kemarin ngasih aku jam tangan ya, Mbak? Bu, itu loh, ada suratnya, coba kamu baca tuh. Oh iya. Lasuki yang cantik, sebenarnya tadi pagi aku datang untuk ketemu kamu. Tapi karena kamu sudah berangkat syuting, aku titipkan bunga ini kepada Satpam. Have Nisedai. Tertanda Bram. Oh alah, cuman dikasih surat sama bunga saja toh Mbak? Oh, aku kira ada yang lain, kayak jam tangan kemarin itu. Astagfirullah, kamu ini ya, jangan kebiasaan gampang nerima pemberian orang. Nanti kalau kamu udah terima banyak pemberian orang, tiba-tiba ujung-ujungnya ada maksud nggak baik, kamu nggak bisa nolak loh. Ayo. Dek, tadi Bapak sama Simbo telepon. Boya kamu telepon balik. Besok-besok kan iso Mbak. Sekarang aku capek tenan. Hati aku lagi kesel Mbak. Wes toh. Loh. Mbak Yan, iku kira kenapa Mbak cemberut gitu? Tenang, gak usah komentar. Oh, ditanya. Ya ampun, Dek. Pulang itu Mbak cuci kaki, cuci muka, mandi kalau enggak sana. Gila. Dari dulu malesnya koyok keilang-ilang. Aduh. Mas Kafka. Pak Jamil. Mas Kafka baru tahu ya kalau Non Fiona udah pulang. Iya, ini mau ketemu. Tapi udah deh Pak Jamil, saya mau ketemu Fiona dulu ya. Titip kunci. Iya. Permisi. Hai Tante, kabar? Kamu? Ngapain kamu kesini? Fiona hari ini udah balik kan Tante? Iya, Fiona memang udah balik. Tapi barusan aja dia lagi pergi sama Teddy, calon suaminya. Calon suami? Dan Tante Sophie kok sikapnya nggak ramah kayak biasanya sih? Kenapa? Kamu kaget denger Fiona udah punya calon suami? Iya, kaget banget Tante. Karena baru aja kemarin kita janjian mau ketemuan hari ini. Tante juga kaget banget waktu Tante lihat berita kamu di TV kemarin. Tante benar-benar nggak nyangka sama sekali. Udah gue duga. Ini alasan dari berubahnya sikap Tante Sophie ke gue. Kamu nggak nyangka kan kalau Tante selama ini nonton? Tante, halo Tante, itu berita nggak benar Tante. Dan aku juga udah buat preskon untuk ngebantah berita itu karena berita itu nggak benar. Ngebantah itu gampang. Semua juga bisa. Tinggal panggil aja wartawan. Apalagi kamu ini kan seorang public figure, selebritis. Kamu nggak ngadain konferensi pers aja, semua wartawan juga ngeburu kamu. Ya udah, Tante mau istirahat dulu. Tante. Ini semua gara-gara tuh cewek stres. Kesel banget gue jadinya.
Tuh kan, tadi saya mau bilang kalau non Fionanya lagi pergi. Pergi main pergi aja. Gila banget kan? Gara-gara cewek stres itu, gue jadi ketiban sial terus-terusan. Sampai tadi gue ditutupin pintu sama nyokapnya Fiona. Oh, lo barusan dari rumah Fiona? Iya, ini gue lagi jalan balik. Bukannya lo bilang lo mau jalan sama Lasuki ya? Iya, gue tadi emang lagi di kafe sama Lasuki, tapi ternyata gue baru sadar kalau dari sore itu Fiona udah nelpon-nelponin gue, dan gue baru sadar pas tadi di kafe. Ya udah, pas gue lihat ternyata gue baru tahu kalau Fiona udah nyampe Jakarta, makanya gue langsung mutusin buat nyamperin Fiona ke rumah. Oh gitu. Lo lagi di mana nih? Gue lagi di kafe sini sama Mas Hari. Oh, ya udah deh. Tadinya gue pengen curhat sama lo, tapi besok aja kali ya. Gak enak gue kalau lo lagi sama Mas Hari. Oh ya udah, ntar lo cerita sepuasnya deh, oke? Oke deh, ya udah. Gue tutup nih ya. Bye. Ya, bye. Aduh, Fiona. Semoga aja lo gak beneran percaya sama gosip itu. Itu Pak Henry tuh ngirimin video itu ke gua. Gua kan paling gak suka namanya yang berkhianat orang. Hah? Iya bang. Coba, hah? Mau taruh di mana muka gue? Mau taruh di mana muka gue? Itu sama aja gue dilemparin kotoran muka gue. Ngerti nggak? Iya bang. Pak Slamet masih inget nggak? Kan Pak Slamet yang nyodor-nyodorin Sukila ke Bang Heru untuk gantiin Jessica. Hah? Ingat kan? Maksudnya Sukila? Ya iya. Emang kenapa? Perempuan kampung itu ternyata pengkhianat. Saya kok merasa bersalah ya. Kalau tempo hari saya tidak mengusulkan pada Bos Heru buat ngajak Lasuki main sinetron, Lasuki nggak akan menghadapi banyak masalah seperti sekarang. Jadi artis itu memang tidak gampang, apalagi jadi artis yang sangat terkenal. Banyak sekali godaan dan tantangannya. Ya Allah, mugi-mugi Lasuki kuat menghadapi tantangan ya. Jadi selama ini sampean diam-diam masih ngelamunin Lasuki toh? Astagfirullahaladzim, Daisah. Senangannya gue kaget wong lanang kok ya. Kang, eling, Mbok ya eling. Lasuki itu masih muda, cantik, bakal jadi artis terkenal. Nah sampean ini sopo? Wong cuma pembantu umum nganter-nganter kopi. Kusok kegantungan. Ngawur ngomongnya. Ringo kena genyer ngomong, goboke diringo kena. Buka kupingnya. Ngawur baik. Aku itu ngelamunin Lasuki tidak seperti yang kamu kira. Aku tuh lagi ngerasa kasihan sama Lasuki karena dia lagi menghadapi ujian dan godaan yang sangat berat. Kan kasihan kalau dia nggak kuat. Gimana kalau dia nggak kuat? Dia nggak punya siapa-siapa di sini. Dan aku tuh ngerasa bersalah nantinya karena tuh dulu saya yang ngajakin Lasuki untuk main sinetron. Saya ngusulin ke Pak Heru. Jadi tuh saya ngerasa berdosa, ngerasa bersalah. Kayak kue tok, kok dadak mikir ado-ado sih? Oh, jadinya itu ya dikirain. Kirain. Mungkin kan wong lanang diri kok kena nih karena wong lanang ngomong. Bukannya sampean masih berhayal bisa menjadikan dia istri muda gitu. Istri muda senengane wong kowe borang tong-entong dadak kok ngayal ado-ado babasi temen kok. Muka udah kayak ondel-ondel gak jelas. Siapa yang mau sama situ? Lasuki. Belum tentu dia mau sama sampean. Jelas gak mau. Jelas itu gak mau itu. Sok kegantungan. Ondel-ondel, muka ondel-ondel kowe gelem. Aku tuh dulu gak sadar diri. Lupa, hilaf. Wong dihipnotis sama sampean.
Daisa, pakai ngomong kilaf segala macam. Nek kilaf ke anaknya orang sidik, ngerti apa ora? Paham apa ora kowe? Paham apa ora? Paham apa Jangan ora? ojo-ojo noel gitu loh. Sekarang ya soal didemori, jangan sok kegantengan, sok kegeeran. Demori lho. Wes ojo noel. Kegeeran kepriwe sih? Wis kono, jaluk pangan Desa. Makasih, Bang. Ya wajar, Kaf. Orang tua mana sih yang rela melihat anaknya itu berhubungan dengan laki-laki yang diberitakan sudah menghamili anak gadis lain? Iya, kalau soal Tante Sophie, Kafka mesti ngerti, Ma. Tapi ini Fiona, dia kan udah tahu betul siapa Kafka, Ma. Masa dia bisa kemakan sama gosip gitu aja? Dan dia juga udah paham gimana dunia entertain yang sangat rawan dengan gosip. Kafka nggak nyangka dia bisa percaya gitu aja sama gosip kayak gitu. Makanya kamu itu harus segera temuin dia dan jelasin semuanya. Ya, tapi bukan cuma itu, Ma. Tante Sophie bilang sama aku kalau kemarin dia jalan sama calon suaminya. Calon suami? Iya, tapi Kafka juga belum yakin banget sih, Ma. Mungkin aja Tante Sophie ngomong kayak gitu karena ya dia saking marahnya ngeliat berita di TV. Ya nggak tahu lah. Ya udah, Ma, Kafka jalan dulu ya. Kayaknya Kafka mau ketemu Fiona dulu deh sebelum keluar syuting. Loh, memangnya kamu itu udah janjian mau ketemu sama Fiona pagi ini? Belum sih, Ma. Tapi nanti di mobil Kafka telepon Fiona dulu. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati di jalan dan jangan terlalu dibikin panik. Kalau Fiona itu memang jodoh kamu, dia nggak akan lari kemana. Ya udah, Kafka jalan dulu, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, itu ada tamu yang pengen ketemu sama Mbak Lasuki. Ya sudah, saya permisi dulu, Mbak. Oh, iya, Pak. Mari. Sopo, Mbak? Ya mbok. Kita samperin orang itu. Ya iyalah, mau gimana lagi? Udah palang tanggung orangnya udah ngeliat kita. Ya wes, Mbak, kalau gitu aku ke mobil duluan ya. Ayo. Sini. Ya. Bilangin sama supirnya tunggu ya. Iya. Saya Bram. Oh, Bram yang ngasih aku jam tangan sama bunga ya? Iya. Iya. Saya sengaja datang ke sini lebih pagi karena kemarin saya ke sini jam 8, Lasuki sudah berangkat syuting. Oh, gitu. Laki-laki ini kok ketoknya udah bukan anak muda lagi yo. Wih, penampilannya aneh. Laki-laki yo pakai anting, pakai kalung, cincin apa kuwi gede bener batu ake. Hi, apa iyo dia penggemar Lasuki? Hi. Sebenarnya selain saya pengagum Lasuki, saya adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur ki apa toh? Kamu sudah ngecewain saya. Saya kecewa sama kamu. Opo entrepreneur itu sama kayak produser? Kalau sama Lasuki udah punya produser, udah perlu.
Ya, kurang lebih seperti produser itu. Hanya saya tidak bergerak di bidang bisnis hiburan, tapi di bidang agensi. Dan saya sudah menjalin kerjasama dengan banyak artis terkenal. Terus Bapak ini ada perlu apa ya sama adik saya? Oh, situ kakak Lasuki. Oh, iya Pak. Ini kakak sekaligus manajer. Kenalan, Mbak. Kelihatannya saya harus berhati-hati menghadapi kakak Lasuki ini. Oh ya, ini kartu nama saya. Barangkali kita bisa menjalin kerjasama. Boleh saya minta nomor kontaknya? Aku udah punya kartu nama, Pak. Kalau mau dicatat saja nomor aku. Oh ya, oke. Saya catat ya. (087755538120). Sudah? Sudah toh? Ayo. Kalau kasih syuting, telat nanti kita. Ya wes. Duluan ya, Pak. Misi. Pagi, Pak. Pagi juga, Mbak. Dek, kamu tumbuh hati-hati. Jangan kasih nomor handphone ke orang yang kamu baru kenal. Rapopo to, Mbak. Wong Pak Bram itu ketoke necis, bonapit. Bukan orang sembarangan kok. Pak Ferdi Johansyah itu apa ya nggak necis? Bonapit. Dia juga bukan orang sembarangan. Lah wong punya kantor gede kok. Tapi apa? Dia itu kemarin mau ngejebak kamu toh. Sopo iki? Nggak ada namanya, Mbak. Halo? Iki sopo ya? Jadi nomor HP saya belum disimpan ya di HP-nya. Saya Bram. Oh, Pak Bram. Udah tak duga. Jangan panggil Pak dong. Panggil saja saya Om. Oh iya Om. Ono apa toh? Saya lihat Lasuki masih diantar jemput oleh mobil perusahaan ya. Maksudnya belum punya mobil sendiri, betul begitu? Iya Om, belum punya. Om mau ngasih aku mobil apa? Oh, kenapa tidak? Kalau Lasuki mau bekerja sama dengan saya, tinggal bilang saja. Masalah mobil gampang. Aku cuma bercanda Om. Tapi saya serius. Bagaimana kalau nanti saya ajak Lasuki makan siang? Sambil kita bahas soal mobil. Masa artis cantik seperti kamu tidak punya mobil sendiri? Biarkan orang tertawa mencaci